TNI AD itu adalah organisasi TNI di bidang angkatan darat. Jadi tugasnya itu pokoknya bertanggung jawab semua permasalahan yang ada di darat itu semua di bawah tanggungannya TNI AD. Baik itu perbatasan, keamanan wilayah, terus pemberdayaannya sumber daya alam Indonesia. Jadi semua itu tanggung jawabnya TNI AD. Ya, jadi sekalian. Terus untuk perannya TNI AD ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari sebelum mungkin juga undang-undang terbentuk juga itu sudah ada. Jadi kemerdekaannya kita waktu pas di tahun sebelum 45 itu tentara angkatan darat itu sudah sangat berperan dari zamannya Pak Sudirman, ya kan. Sebelumnya Pak Sudirman, ada Pak Gatot Subroto, ada Urip Sumiharjo, itu semua tokoh-tokoh yang sangat penting untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi zamannya beliau itu dulu tidak ada, mau dibilang TNI Angkatan Laut, Udara, mereka jadi satu dalam rangka untuk menjaga atau memerdekakan negara Indonesia waktu itu. Jadi perannya Angkatan Darat itu adalah melaksanakan tugas Matra Darat di bidang pertahanan, terus menjaga keamanan wilayah pertahanan, termasuk perbatasan-perbatasan. Nah, dulunya kan itu Malaysia belum ada jadi negara sendiri, masih wilayah kita kan. Nah, terus melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat. Pengembangan kekuatan Matra Darat ini dimaksudkan adalah pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat pada khususnya, pada umumnya, ya. Terus untuk selanjutnya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Jadi pemberdayaan wilayah pertahanan darat itu maksudnya semua wilayah yang ada di Indonesia, di darat khususnya, itu bisa diberdayakan oleh TNI AD untuk melaksanakan keamanan wilayah pertahanan darat, ya. Contohnya mungkin di Bandung nih, dari Pak Maruli kan, Kasat kan, saya mau bangun untuk satuan kayak yang sekarang lagi top itu YOTP di mana saja. Jadi saya berkoordinasi tetap dengan masyarakat sekitar. Saya membangun ini untuk menguatkan keamanan di wilayah Bandung contohnya gitu, atau mungkin di Bawah Batu. Itu sah, itu harus didukung, dan masyarakat pun juga bisa didukung untuk pembangunan pemberdayaan wilayah pertahanan darat tersebut. Dengan apa? Mungkin memasukkan anak-anak di tentara, atau jadi kayak sekarang itu bela negara gitu kan, atau mungkin dari kayak rekan-rekan sekalian mahasiswa ada tuh manual. Nah, itu biasanya dijadikan satu untuk kekuatan di wilayah tersebut. Nah, itu maksudnya pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Lanjut, Prof. Terus selanjutnya tugas pokoknya TNI AD ini sudah ada dari tahun 2004 di Undang-Undang Nomor 34. Nah, sekarang sudah direvisi kemarin karena berkembangnya zaman, berkembangnya di negara sekarang kan, jadi sudah globalnya sudah sangat berpengaruh lah dengan tugas pokoknya dari TNI AD. Jadi yang pertama itu menegakkan kedaulatan negara tetap, mempertahankan keutuhan wilayah NRI tetap, melindungi keselamatan bangsa tetap, terus membantu pemerintah baik pengamanan pelayaran, penerbangan, dan juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Jadi dari poin yang keempat ini, kenapa tentara itu disangkut pautkan untuk pengamanan pelayaran, penerbangan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Jadi sebagai contoh, rekan-rekan juga mungkin kalau pergi ke pelabuhan di bandara ada kan tentara di situ disisihkan kan. Jadi memang tugasnya TNI Angkatan Darat, udara dan laut itu sangat dibutuhkan oleh instansi baik dari Angkasa Pura, terus pemerintah yang mungkin ada kayak bandaranya di situ sangat penting. Karena apa? Cuman kita yang memiliki spesifikasi untuk melaksanakan pengecekan. Kalau ada ancaman-ancaman dari luar, contohnya mungkin dari negara lain kan masuk tuh membawa kayak bahan-bahan kimia atau mungkin virus tuh. Nah, detektornya itu bisa dibantu dari TNI bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti itu. Jadi kita itu fungsinya untuk membantu dari pihak pelayaran maupun penerbangannya seperti itu. Kalau pengalaman saya kemarin, saya sebelum dinas di Bandung, saya di Ambon. Saya di Ambon selama 2 tahun. Di sana itu saya terlibat langsung untuk
pengecekan penumpang yang mau berangkat ke pulau-pulau. Jadi TNI semuanya itu ada dari darat, laut, udara. Kalau darat sama laut di pelabuhan, kalau darat sama udara ada di bandara. Nah, tugas saya kemarin itu kebetulan di pelabuhan. Jadi kita mengecek barang-barang yang dibawa sama masyarakat, tapi dengan tidak secara paksa gitu loh. Dengan prosedur yang berlaku kita periksa. Dan kemarin juga kita dapat hal yang menonjol, ada beberapa masyarakat membawa senjata api. Jadi senjata api yang mungkin dibawa dari turun temurun, mungkin dari zaman tahun 2000, mungkin rekan-rekan tahu ada sejarahnya kan, di Ambon itu konflik SARA kan, antara agama. Nah, itu ada beberapa senjata yang masih dibawa oleh masyarakat. Nah, dari pemerintah, gubernur menyampaikan kepada Pangdam untuk mendukung kegiatan pengecekan penumpang yang akan berangkat melalui kapal. Baik juga pesawat sama. Pesawat juga karena kita adalah sebagai lintasan bagi masyarakat atau warga negara Indonesia yang mau berangkat menuju ke Papua, ke Makassar, itu pasti akan melewati Ambon. Karena biasanya kalau dari Jawa atau dari Jakarta menuju ke Papua atau mau ke Makassar, biasanya terhalang dengan kondisi cuaca. Nah, tidak sama dengan di wilayah Pulau Jawa. Jadi kadang kalau kita mau ke Makassar, kadang kita nggak bisa nyampe ke Makassar. Jadi harus ke Ambon dulu untuk menghindari cuaca. Iya, seperti itu. Karena beda, kultur cuacanya beda. Nah, seperti itu. Terus yang poin selanjutnya adalah mengatasi ancaman cyber. Nah, ini sekarang kita juga sudah ada, mungkin adik-adik juga nanti kalau sudah menyelesaikan pendidikannya atau kuliahnya, mungkin ada kemampuan cyber di Jakarta, di Mausat. Saya juga sempat berdinas di sana. Bagi mungkin anak-anak muda yang memiliki kemampuan atau kelebihan di bidang teknologi cyber khususnya, kami membuka peluang untuk bisa bekerja sama. Mungkin ada punya kemampuan, saya bisa untuk menetralisir program yang masuk dari luar ke Indonesia, bisa kita lakukan. Jadi kita bekerja sama. Jadi ada kampus-kampus yang memiliki beberapa mahasiswa yang kemampuan yang lebih dibandingkan kami kerja sama. Sana kami punya juga organisasi namanya Pusat Cyber Angkatan Darat, Pusat Barat. Jadi itu antara mahasiswa, masyarakat, dan TNI jadi satu. Kadang sharing-sharingan di situ. Nah, selanjutnya menjaga objek vital strategis, kita juga berperan. Jadi TNI itu menjaga objek-objek vital, contohnya kayak di tempat penampungan minyak tuh, Pertamina, listrik, PLN, terus ada Telkom, terus mungkin juga ada tambang-tambang, mungkin ada baik tambang gas, emas, terus bahan-bahan bahan-bahan alam yang lain lah. Itu kita terlibat di dalamnya. Bukan bukan untuk kepentingan diri sendiri ya. Jadi kan biasanya ada tanda kutip nih di Instagram kan, tentara jaga tambang nih untuk lebih-lebihan. Enggak, itu ada perintahnya langsung dari presiden, sah. Itu sudah ada undang-undangnya. Kita sebagai membantu pihak dari baik BUMN atau instansi pemerintahan untuk menjaga objek-objek tersebut. Karena kalau tidak dijaga bahaya. Jadi mungkin rekan-rekan saya atau adik saya ini tidak merasakan di sini. Tapi kalau kami di wilayah timur merasakan. Mungkin ada rekan-rekan atau adik-adik baca di TV atau di berita, itu ada beberapa warga negara asing yang ada di Ambon untuk tambang emas itu nyata, itu bukan dibuat-buat. Mereka masuknya dari mana kami juga kurang tahu. Mungkin mereka dari kapal. Nah, itu kadang kita masih lengah itu. Dijaga aja masih bisa nembus, apalagi tidak dijaga, benar. Jadi masih banyak peluang-peluang dari warga negara asing yang bisa dimanfaatkan mereka untuk mengambil sumber daya alam Indonesia. Karena sumber daya alam Indonesia sangat besar. Semuanya bisa dipakai, semuanya itu berharga. Mau kayu bisa jadi berharga, mau juga pasir bisa jadi berharga. Mau dibuang pun juga sampahnya orang Indonesia berharga. Cuman belum ada kemampuan kita untuk mengolah bahan tersebut ya. Makanya orang-orang luar sudah tahu Indonesia itu adalah negara yang paling kaya. Makanya sekarang itu dia
sangat diantisipasi oleh negara-negara Eropa. Karena kalau Indonesia ini istilahnya berkembang mungkin lebih dari Cina, itu bisa juga jadi negara-negara. Kita jauh lebih bagus dibandingkan Cina. Kita lebih besar dibandingkan Cina. Cuman kita beberapa orang-orangnya mungkin yang mungkin ke depan nanti adik-adik bisa kembangkan kemampuan ilmu. Nah itu biasanya kalau sudah punya kemampuan seperti itu kan pasti pengennya keluar benar daripada Indonesia. Padahal Indonesia pun butuh adik-adik sekalian. Makanya Pak Prabowo sekarang itu ada dulu statementnya, saya nggak mau jadi tamu di negara sendiri. Benar nggak? Pernah dengar kan? Waktu beliau menyampaikan pidato kenegaraan, beliau tidak mau jadi tamu di negara sendiri. Maksudnya dari penyampaian tersebut orang Indonesia itu mampu gitu loh. Ngapain harus datangkan orang dari luar, belajarkan. Nah makanya kalau dia nanti ke depan punya kemampuan, tidak menutup kemungkinan mungkin dari salah satu bisa jadi presiden ke depan kan? Atau mungkin jadi menteri. Saya nggak tahu nasibnya orang, benar nggak? Ya kan? Nah itu nanti jadi jiwa untuk mengembangkan negara sendiri harus ditanamkan, gitu loh. Jangan saya punya kemampuan yang pengen dia dari Singapura aja deh, atau enggak ke Prancis atau ke Amerika. Jangan. Mending kembangkan di negara sendiri. Karena kalau kita punya kemampuan mengembangkan negara sendiri itu lebih bagus dibandingkan kita harus keluar. Ya. Terus selanjutnya membantu pemerintah. Dalam artian membantu pemerintah itu mungkin program-program mungkin aja kayak makan bergizi gratis, terus juga untuk program-program kayak pengamanan kalau supporternya Boboto lewat tuh. Nah itu kan kita bantu polisi. Terus selanjutnya melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Ini melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Mungkin nanti kalau adik-adik ada kesempatan belajar di luar negeri bisa datang ke yang pertama adalah kedutaan. Kalau kami ada asatan atau adhan atas pertahanan. Semuanya ini sangat penting kalau adik nanti sekolah. Karena saya merasakan kemarin saya ada kesempatan di luar negeri, saya harus berkoordinasi dengan dua instansi tersebut. Saya harus laporan kedutaan, saya harus laporan juga ke adhan karena saya merupakan adalah TNI. Tapi dua-duanya mendukung. Nah makanya bagi kami yang punya kemampuan mungkin berbahasa asing, ya kan, atau mungkin bisa 2-3, biasanya ditarik ke atas pertahanan untuk membantu tugasnya kedutaan. Jadi kedutaan dan juga adhan itu pasti berdampingan karena untuk kepentingan nasional. Bukan cuma sebagai duta ya di sana, tapi sebagai sebagai wakil perkuatan negara kita. Jadi sebelum orang-orang itu mau datang ke negara kita, dia pasti akan berkomunikasi dengan kedutaan dan juga adhan ini. Jadi sebelum masuk ya, makanya ini sangat penting. Jadi TNI AD itu sangat berpengaruh. Ya. Terus lanjut, next. Nah ini gambarannya, saya tadi cari-cari gambarnya di GPT, ternyata memang beberapa tugasnya TNI AD seperti ini gambarannya. Yang pertama itu menegakkan kedaulatan negara, terus yang kedua itu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah itu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI itu dengan cara ya kami mungkin nggak lihat di TV itu di daerah Papua kan. Jadi kita tuh bukan cuman kontak senjata dengan OPM, KKB atau mungkin dengan pihak-pihak separat, tidak. Kami tidak semerta-merta dengan kegiatan tersebut, tapi kami juga membangun kepercayaannya masyarakat Papua. Contohnya kalau kami berangkat di sana, itu ada mungkin satuan penugasan atau mungkin perwakilan dari TNI AD yang berangkat ke sana itu khusus untuk menangkal kalau supaya dari orang OPM ini menyerang. Nah ada. Terus nanti ada penugasan atau perwakilan TNI AD untuk yang membangun wilayah Papua. Nah ada. Terus nanti ada yang membangun untuk kesehatannya. Ada yang membangun nanti untuk bangunan dan jalannya. Nah itu. Jadi bukan cuma kita menakut-nakuti, tidak. Jadi ada beberapa tugasnya.
Kami berangkat di sana itu tidak cuma untuk melawan yang separatisnya, tidak. Kami membangun kepercayaan masyarakat karena kami bagian dari masyarakat Papua. Makanya yang berangkat di sana kebanyakan adalah orang yang asli sana. Bahwasanya kita menunjukkan bahwasanya TNI AD ini ada juga loh orang Papua. Dia juga mampu jadi seorang TNI AD dan untuk membangkitkan rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia. Jadi kan beberapa orang-orang kan sudah mulai terhasut tuh. Dia sudah mulai lihat di YouTube. Mungkin adik-adik bisa lihat tuh YouTube-nya. Opem juga banyak tuh. Oh dia lagi nyerang TNI AD, oh dia lagi nyerang masyarakat. Nah itu tuh menghancurkan beberapa masyarakat biar tidak percaya sama orang Indonesia gitu. Karena kan dia berasumsi saya ini beda. Tapi kan itu tidak sama sekali. Kita sama-sama masih orang Indonesia juga. Karena mereka cuma beda kulit saja kan. Tapi sebenarnya tidak. Kami juga butuh mereka. Terus selanjutnya untuk melindungi segenap bangsa itu ada poin 3. Terus 4 itu nanti akan saya jelaskan di pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman-ancaman ini baik dari luar, eksternal maupun juga internal. Kalau eksternal mungkin adik-adik lihat juga informasi bahwasanya ada beberapa TNI AD yang ditempatkan di perbatasan-perbatasan, kayak contohnya di Kalimantan, terus di wilayah Aceh, terus di wilayah Papua, di wilayah Ambon khususnya di Tual, itu yang berbatas langsung dengan Australia. Nah kita di situ bekerja sama dengan Angkatan Laut. Terus selanjutnya perannya TNI AD kepada masyarakat yaitu membantu dalam pembangunan. Nah, jadi tentara di sini kenapa membantu dalam pembangunan? Karena ada salah satu organisasi TNI Angkatan Darat yang mempunyai kemampuan untuk membangun, namanya ZIDAM atau ZENI. Nah, dia bisa bangun jembatan, bangun rumah, bangun apa saja, dia punya spek itu. Terus selanjutnya untuk membantu masyarakat dalam kesulitan, nah itu bantuan TNI AD. Nah, itu juga termasuk program, ada programnya. Jadi program dari tahun ke tahun kita tuh ada program untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Terus selanjutnya yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, itu sudah merupakan tugas dari TNI AD yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34. Terus pembina wawasan kebangsaan. Nah, untuk membina wawasan kebangsaan salah satunya kami biasanya dari Korami maupun juga Kodim ada kan. Biasanya kunjungan ke sekolah-sekolah, terus mengajarkan kepada mahasiswa atau mungkin pelajar, oh baris berbaris bagaimana, terus nanti mengenalkan kamu kalau menghadapi permasalahan, contohnya ketemu dengan penjahat, ini loh kamu harus lakukan, ya kan? Ada kan kan? Mungkin pada saat mungkin kegiatan ekstrakurikuler kayak pramuka dan juga TNI kan. Terus selanjutnya untuk yang 5, membantu dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, itu juga kami merupakan program dalam tahun ke tahun. Jadi ada kegiatan yang memang kita harus membantu. Jadi tentara TNI AD itu bukan arogansi ya, tapi kita memang sudah ada program untuk membantu kegiatan sosial, baik itu untuk pengobatan gratis, ya kan, terus untuk melaksanakan mungkin kunjungan-kunjungan kepada masyarakat yang kesusahan. Terus yang poin ke-6, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah ini biasanya kalau di satuan-satuan yang lain itu ada kegiatan, kalau manunggal TNI AD dengan rakyat itu mungkin karya bakti bersama, ya kan, karya bakti bersama. Terus mungkin ada pembersihan kali saluran bersama, terus mungkin ada acara kayak lari bersama, itu tuh untuk mendekatkan kami dengan masyarakat. Bahwasanya kami bukan mau beda dengan masyarakat, tidak mau lebih utamakan, tidak pokoknya sama, tentara itu sama. Jadi tentara itu dari rakyat untuk rakyat, ya lanjut. Ya baik, yang pertama adalah pertanyaan dari adik-adik sekalian. Nomor 1, pandangan TNI AD tentang hubungan tujuan pendirian NKRI dengan tugas menjaga kedaulatan negara saat ini. Jadi saya tanggapi untuk pertanyaan adik yang di poin 1, kenapa TNI AD ini sangat erat hubungannya dengan tujuan pendirian NKRI. Kalau nggak salah ya, saya tadi mencari informasi tentang tujuan pendirian NKRI.
tujuan pendirian NKRI itu kan sudah diatur di undang-undang ya, betul ya? Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia, benar ya? Nah, dikaitkan dengan TNI sebenarnya hampir sama. Kami cuma untuk melaksanakan tugas-tugas atau penyampaian-penyampaian yang ada di undang-undang. Ya, contohnya kayak melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, kami dengan cara apa ya? Hubungannya itu dengan cara kami melindungi masyarakat, kami melindungi semua warga negara itu dari ancaman manapun, ya, baik dari ancaman luar, eksternal ataupun dari dalam internal, separatis, terus begal, ya kan, atau mungkin ada yang merampok, ya itu tugas kami, itu sangat erat hubungannya. Terus yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yaitu kami akan selalu membantu masyarakat, baik yang tidak sejahtera, kesusahan atau butuh bantuan. Apalagi kayak mungkin dalam satu komplek atau dalam suatu desa gitu butuh bantuan sosial, contohnya baik sembako ada gitu. Atau mungkin juga terjadi bencana alam, ya kan, ya kami bantu seperti itu. Terus selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam poin yang ketiga itu TNI juga membantu program pemerintah, ya. Kalau kami yang melaksanakan penugasan pembinaan teritorial biasanya ada pemberian pendidikan gratis, ada. Kalau di Papua ada, di Ambon ada. Jadi biasa ada tentara-tentara yang memiliki mungkin kayak dari spek atau mungkin lulusan sarjana, dia punya ilmu ahli matematika, gitu kan, atau sarjana pendidikan. Nah biasanya dia akan ditempatkan di yang di dekat jalan ini nih, ajen. Nah itu. Nah biasanya dari satuan penugasan itu minta personil atau prajurit yang punya kemampuan sarjana pendidikan matematika itu dibantukan pada saat penugasan baik di Papua maupun di Ambon untuk mengajar adik-adik yang memiliki kekurangan di wilayah timur sana. Contohnya dia tidak pernah sekolah gitu kan. Nah itu tentara yang ngajarin. Jadi programnya masih setahun nih. Nah tahun ini saya berangkat, contohnya saya pelakunya, saya mengajar dari tahun 2026 awal sampai saya pulang nanti 2027 Januari. Nah program saya itu membantu anak-anak itu. Kita pisahkan, oh ini sudah dia pernah sekolah di kelas 2 SD, di kelas 2 SD atau mungkin kelas 11 gitu. Nah kita pisahkan, kita ajarin gitu. Nah makanya kenapa ini sangat membantu program pemerintah, ya karena memang kita menganut undang-undang, ikut peran serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau untuk melaksanakan ketertiban dunia, ya kita ikut juga, sama, kita ikut melaksanakan juga ketertiban dunia karena kita salah satu perwakilan untuk melaksanakan ketertiban dan juga perdagangan dunia. Nah, walaupun kemarin ada beberapa rekan-rekan kami yang tewas, tapi itu sudah tugas kami, memang sudah ada diatur di Undang-Undang Nomor 34, menjadi salah satu peserta penertiban keamanan atau kedamaian dunia. Kebetulan saya juga kemarin ikut tes, mungkin tinggal berangkat atau segala macam ya. Memang ada beberapa poin-poin yang diajarkan oleh UN kepada kita. Ini sedikit pengetahuan ya. Jadi kita itu sebagai peserta atau salah satu negara yang diberangkatkan untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia itu sangat susah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tugasnya cuma bisa membantu masyarakat yang kesusahan dalam perang tersebut. Contohnya kayak Gaza itu, ya kita tidak bisa melawan, kami membantu cuma korbannya saja. Ada yang tidak mengerti, ada yang tidak tahu, ya kita sampaikan, kita ajari. Nah kalau yang kemarin meninggal atau mati itu ya memang sudah tugasnya gitu loh, sudah jalannya. Karena memang kita nggak bisa melawan, kita cuma membantu korban perang aja tugasnya. Jadi kita sudah dikasihkan pelajaran
atau mungkin doktrin itu. Kalau kami bilang doktrin, kita nggak bisa melawan musuh yang sedang konflik. Jadi kita bisa melawan dari Israel, nggak bisa. Kita nggak bisa melawan orang pihak dari Hizbullah, nggak bisa. Kita cuma bisa menahan saja. Pak, jangan nembak di sini. Itu saja tugasnya. Pak, jangan lewat sini, Pak. Ada korban. Nah, itu tugas seperti itu aja. Pak, itu anaknya jangan bawa senjata. Bahaya, bisa bunuh orang. Tugasnya itu doang. Walaupun kita disenjatai, kita cuma bisa mengusir aja. Tembak ke atas, di sana. Kamu jangan di sini. Itu aja tugasnya. Kalau untuk melawan kita nggak bisa. Karena itu sudah diatur. Ada namanya mandat. Mandat itu sudah dibagikan pada saat kita sebelum berangkat, dan itu sebagai mungkin satuan penugasan untuk di Lebanon. Kita sudah kasih mandat, ini mandat kamu, tidak boleh lebih dari ini. Kalau kamu lebih dari ini, kamu akan diseret. Kamu akan diproses hukum oleh proses hukum yang berlaku di UN, sama yang berlaku di Indonesia, di negara. Sudah banyak contoh. Kamu bunuh orang, ini ada sampel, contoh kejadian. Saya punya senior tahun 2024. Seperti ini contohnya. Dia tuh jalan dari depan menuju sini, ujung, tiba-tiba dia dihadang sama masyarakat, ditembak oleh masyarakat sekitar itu. Terus dia kabur. Setelah dia kabur, salah satu dari anggotanya nembak. Maksudnya untuk mengusir, jangan kamu nembakin kami datang cuma untuk melihat kondisi kamu tersebut. Tahu-taunya pada saat dia menembak tembakan peringatan, tidak sengaja ada salah satu mungkin anggotanya yang membantu temannya itu, karena mau ditembak, dia nembak, akhirnya meninggal, tewas. Nah, dari kampung masyarakat itu melaporkan kepada UN, PBB, bahwasanya dari pasukan perdamaian membunuh salah satu warga di kampung tersebut. Tahu yang terjadi? Rekan-rekan yang melaksanakan pasukan perdamaian itu dituntut. Yang pertama, ada 3 tuntutan.